Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marifah. Di video kali ini saya akan membahas tentang database. Jadi ada 5 pembahasan. Yang pertama, self join dan hierarchical query. Kedua, group function. Ketiga, count, distinct, dan NVL. Kemudian ada using group by and having clauses. Kemudian yang keempat ada using roll up and group operation. Dan terakhir grouping set. Oke, yang pertama itu self join dan hierarchical query. Jadi di sini itu ada yang namanya self join. Jadi self join itu tuh untuk bergabung dengan tabel itu sendiri. Maksudnya itu tabel itu tuh akan diberi 2 buah nama, kemudian kita akan membuat bahwa database itu berpikir bahwa ada 2 buah tabel. Oke. Gimana sih sintaksnya? Tapi sebelum itu kita akan connect terlebih dahulu ke HR-nya, ke tabel HR. Kita udah connect ke HR-nya. Kita akan lihat tabel-tabelnya dulu aja. Oke, ini. Oke, yang tadi yang udah seperti aku bilang itu ada self join tadi. Contohnya itu oke, jadi ini. Jadi di sini ada 2 buah tabel. Oke, yang berikut itu di sini ada hierarchical query. Jadi hierarchical query ini nih seperti bagan organisasinya yang menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Atau contoh lainnya itu kayak seperti struktur atau silsilah keluarga dari misal kakek, nenek, ayah, ibu, cucu-cucunya, cicit, kok gitu. Oke, contohnya kita cek dulu. Ini S-nya kurang. Nih, baru. Di ini tabel. Ini yaitu seperti menunjukkan strukturnya. Kita bisa lihat ini. Manajer, akuntan. Oke. Kemudian itu ada namanya level. Jadi itu level itu adalah kolom yang digunakan dengan query hierarchy dan menghitung jumlah langkah yang telah diambil dari jumlah langkahnya. Oke. Gimana sih contohnya?
Ini ada salah. Oke, kita di line ketiga kita cek dulu. Oke, ini aku ada yang kurang. Oke, di sini tidak ada baris, tidak bisa menampilkan baris. Oke, kita tinggalkan itu aja dulu. Terus kita coba ini hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua itu ada group function. Jadi di group function ini ada min, kita akan mencari nilai minimal, maksimal. Itu ada perintahnya ada min, yaitu digunakan dengan kolom yang menyimpan semua tipe data mengembalikan nilai minimum. Sedangkan max itu kebalikannya, yaitu mengembalikan nilai maksimum. Perintahnya nih, jadi nilai maksimumnya itu 24. Terus juga ada sum, yaitu digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik, keterbukaan total atau jumlah nilai-nilai. Terus juga ada AVG, itu menyimpan data numerik ke hitungan rata-rata. Oke, ini ada salah satu contoh untuk mencari. Kemudian ada count, yaitu mengembalikan jumlah baris. Terus ada itu sih untuk contoh ini sendiri kita bisa select last name, first name from employee where salary. Misalnya nilai min Oke, di sini ada yang salah. Oke, kita coba contoh lain. Oke, ini contohnya. Berarti yang paling akhir itu 2013 ini. Kemudian untuk max itu menyimpan tipe data apapun untuk dikembalikan ke nilai maksimumnya. Seperti ini nilai berarti ini kita ganti saja.
select max, select max, select max. Oke, ini nilai maksimalnya. Terus juga ada sum, yaitu digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik untuk menemukan total atau jumlah nilai. Contoh sum ini untuk gaji, kita coba pendapatan, select sum. Oke, ini hasilnya. Kemudian ada AFG, yaitu untuk menyimpan data numerik untuk menghitung rata-rata. Contohnya, untuk itu, contohnya select from AVG salary dua from employee where department ID 90. Oke, di sini ada yang error. Kita coba cek lagi. Oke, jadi ini adalah hasil rata-ratanya. Kemudian ada stdiff, yaitu mirip dengan, itu ada variasi digunakan kolom yang menyimpan data numerik yang menghitung penyebaran data di sekitar rata-rata. Untuk contoh terakhir itu kita bisa menggabungkan beberapa perintah. Contohnya where Oke, ini contohnya. Kemudian kita bakalan yang ketiga itu ada fungsi count, listin, dan NVL. Untuk NVL sendiri itu udah dibahas di video sebelumnya. Jadi di sini akan lebih banyak bahas count sama distance. Oke, count itu adalah expression pattern. Jadi di sini tuh contoh simpelnya itu select
Nih contoh sederhananya. Terus misalnya tuh untuk count sendiri, secara count itu fungsinya itu secara spesifik untuk menghitung kolom, tetapi mengabaikan nilai nol dalam nilai tetapi mengabaikan nilai nol dalam kolom. Contohnya itu nih contohnya. Terus contoh lainnya tuh kita bisa di KBHR ini kita bisa mengetahui berapa banyak karyawan yang dipekerjakan sebelum, contohnya itu kayak 1 Januari 1996. Itu kita bisa menggunakan fungsi count. Jadi contohnya kemudian ada fungsi distinct, yaitu itu membuat fungsi hanya mempertimbangkan nilai yang non-duplikasi. Jadi misalnya itu ada 2 pernyataan. Pernyataan ini sama-sama benar, terus hasilnya tuh berbeda. Nah, jadi itu kenapa hasilnya berbeda? Karena hanya mempertimbangkan satu kejadian gitu. Contohnya ini. Oh, ini salah, bukan from tapi where. Oke, ini terus contoh yang lainnya. Oke, ini kedua ini tuh benar dan tapi menunjukkan hasil yang sama. Alasannya tuh saat menggunakan distinct dengan fungsi grup seperti count itu, set hasil akan mengembalikan jumlah kolom non-duplikat nilai-nilainya. Jadi nilainya itu tuh kemungkinan tidak akan sama. Terus sedikit contoh NVL. NVL itu pernyataan select untuk memasukkan nilai 0. Contohnya select AFG
Oke, ini contohnya. Terus ada materi yang keempat, yaitu using group by and having clause. Jadi group by use ini nih menggunakan itu fungsinya untuk membagi baris sebuah meja menjadi kelompok-kelompok kecil meja atau tabel. Itu tuh grup fungsi ini untuk kembali ke informasi ringkasan untuk meringkas gitu. Jadi contohnya itu select tabel ini kesalahannya. Oke, ini lupa dikasih koma. Kita cari lagi. Ini kita lupa koma. Jadi tadi ini harusnya B tapi aku pakai B, jadi itu salahnya, dan ini hasilnya. Itu untuk terus kemudian ada group by in select. Jadi ini tersisa dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Gimana sih maksudnya? Langsung aja ke contoh. Nih, ini contohnya, salah satu contohnya. Terus ada untuk mengelompokkan. Jadi contohnya itu tuh untuk menunjukkan banyak karyawan yang melakukan setiap pekerjaan dalam masing-masing departemen. Oke, kita coba. Ini salah. Di line keempat. Berarti ini group by department. Oke, ini hasilnya. Terus ada fungsi nesting group function, yaitu untuk fungsi grup itu dapat disarankan ke dalam dua saat group by digunakan. Contohnya select next KFD tuh contohnya. Terus ada having. Jadi itu tuh
clause where itu digunakan untuk membatasi baris. Jadi clause having digunakan untuk membatasi grup yang dikembalikan dari clause group by. Contohnya itu and grouping sets. Roll up, jadi itu pada tabel hasil nanti itu baris yang akan disorot dengan warna. Oke, nanti aku akan jelaskan. Langsung aja ke contohnya. Oke, jadi ini nih. Yang 4.400. Terus itu yang termasuk yang dihasilkan oleh operasi roll up. Yang ini salah satunya. Terus yang ini juga dihasilkan oleh aplikasi oleh roll up. Kemudian ada contoh lainnya itu, misalkan akan ada 3 nilai yang dihasilkan otomatis. Contohnya ini contoh grouping setnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangannya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.